Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CLC Channel ketemu lagi. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Rendro Wijaya. Beliau adalah asesor Barista Nusantara dan ketua DPP Forum Barista Nusantara. Begitu ya Mas Rendro ya? Iya. Terima kasih Mas Rendro atas waktu yang diberikan ke kami. Ini adalah channel untuk anak-anak kesetaraan di PKBM Taman Dewanta yang siap mendengarkan ini dari paparan-paparan panjenengan. Mas Rendro, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih tim panjenengan telah membantu maksimal pelatihan barista di tempat kami. Sedikit Mas, ini kami tertarik, ini Anda sampai sebegitu dalamnya di kopi itu latar belakangnya apa? Ya, jadi kami pertama adalah latar belakang kami memang sejak kecil kami banyak keluarga kami dari Lampung. Oh, di Lampung. Ya dari Lampung, terus setiap kalau pulang itu kan kita sebagian kan pulang bawa kopi, saya udah dicekokin. Oh, Bahasanya dicekokin sama keluarga Lampung itu dari SMP kelas 1. Terus kok saya menemukan salah satu kenikmatan ngopi ya, saya tuh belum merokok gitu ya, artinya aku lihat kok kopi kok lebih potensi banyak sebagai bahasa untuk kaum muda, kaum mana gitu tuh kalau kemana-mana ngopi gitu kan. Nah itu kayak menggemestrikan, menyatukan satu persepsi, makanya aku mendalami kopinya itu. Jadi yang jelas saya dari awal mengikuti kopi ini karena terdoktrin dari keluarga kami yang di kampung. Oh gitu ya. Sampai kemudian di Pemalang bisa menciptakan komunitas yang sebegitu masifnya. Ini ceritanya gimana nih? Rutenya ini. Jadi rute kami pada dasarnya pada waktu itu saya tahun 2016 ada tawaran untuk mengajar di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja yang di Lembang itu. Dulu saya harus menciptakan satu ide gagasan bagaimana sih cara meracik kopi yang secara nasional tetapi tidak terlalu modern tapi kualitasnya seperti kayak modern. Nah, kata di barista itu bilang ini adalah manual brewing. Manual? Iya, manual brewing. Kemudian kenapa kita kok membuat komunitas? Pada waktu itu saya ngajar di beberapa trips Indonesia itu, saya rasa kok butuh pemersatu. Butuh satu noise, butuh satu literasi di bidang kopi biar kita tuh menyamakan satu persepsi. Ya minimal sama lah kalau konteksnya kan, kalau konteks setiap daerah kan nggak sama. Cuman kita pin ada salah satu komunikasi yang bahas tentang lebih dalam tentang kopi. Jadi kami susun, kami itu permintaan dari anggota, kami buat ini forum namanya Forum Barista Nusantara. Jenengan yang pertama kali ketua ini atau sebelumnya sudah ada? Enggak, jadi saya inisiasi membuat, mendeklarasikan. Oh, berarti baru kemarin ini ya? Iya, mendeklarasikan. Tapi saya dari komunitas itu tadinya di WhatsApp, ya kan? Ada beberapa masukan, kenapa kok nggak dibuat secara nasional aja gitu? Itu salah satunya. Kemudian kami juga berpikir di kami kan ada salah satu program kesetaraan juga, Tiga Putra Bangsa lah. Kami gunakan sebagai stimulus ya, biar orang tuh bekerja itu belajar itu biar tertarik dengan apa yang ada di PKBM itu. Oh gitu. Iya, artinya apa? Barista sebagai pemancing aja ya. Pemancing, kemudian berstimulan, ternyata kok anak-anak senang gitu. Akhirnya kami buat satu kurikulum, pembuatan kaitan dengan kurikulumnya. Jadi di kearifan lokalnya itu di ekstrakurikulernya kami buat istilah dulu itu vokasi itu buat barista ya. Tapi kalau kelembagaan sendiri tentang nama Forum Barista Nusantara ini kan cakupannya nasional nih, Mas Rendro ini. Ini kan cukup seksi ini. Saya lihat ini komunitas-komunitas seperti ini kalau dijaga chemistry-nya itu kok sepertinya akan memunculkan sesuatu yang mudah-mudahan tidak politis ya, tapi ini perekat jaringan itu kok kayaknya luar biasa. Berapa ini anggotanya? Jadi anggota kami sudah ada sekitar 29 DPW se-Indonesia. Oh ya, kita udah ribuan. Jadi ya? Walaupun namanya Forum Barista, tapi di dalamnya segmennya itu adalah beberapa elemen. Di antaranya elemennya apa? Ada dari pengusaha, ada dari petani,
ada dari roastery, ada dari barista, dan ada produk-produk UMKM yang lain. Walaupun itu namanya forum barista, tetapi di situ sangat fleksibel sekali. Sampai penikmat kopi pun mau silakan ikut gabung. Gitu ya. Ya tanpa batas, tanpa sekat. Itu Seperti itu. pakai hukum juga didaftarkan gitu. Ya kita sudah terdaftar secara nasional di SK Menkumham, ya SK Pemuda dan Menteri dan Nasional, dan secara nasional berarti kita sudah deklarasinya sudah apa ya, udah mapan lah. Secara legal formalnya itu udah ada, dicek pendukung. Tinggal dikembangkan ke sampai basis bawah ya. Iya gitu, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau bergabung di forum barista ini jangan canggung ya, karena di kami itu ada namanya peningkatan SDM yang mau belajar, mau ngulik, mau coffee lab, kita ada. Bahkan kita itu sudah terhubung secara nasional, baik regional, kaitan dengan produk-produk kopinya dan pakar-pakar kopi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemarin terakhir kita ada kegiatan event di Temanggung, Temanggung lingkungan hidup, ya kaitan dengan pemberdayaan LMBH itu yang masyarakat pesisir hutan, karena mungkin biar meningkatkan potensi itu dikasih itu edukasi bagaimana tata cara penanamannya, kemudian tata cara pengolahannya dari hulu hilir. Jadi dari forum itu bisa memberikan apa ya, misalnya MDH mau menanam kopi misalnya, terus itu timnya jenengan bisa ke sana gitu sampai sejauh itu. Bisa. Padahal awalnya dari jadi itu kami sekarang banyak kemitraan sama ini ya. Dulu mungkin dari Kemenaker. Nah, kita dari Kemenaker dari tahun 2016 terus 2018 kita ada event di Sawangan. Waktu itu Kemendikbud. Kita mengenalkan barista di situ. Sawangan Depok. Depok. Iya, Sawangan Depok. Itu kita mengenalkan bagaimana sih cara meracik kopi barista di situ. Baru itu sebenarnya kita tuh di Kemendikbud mungkin baru tahun ini ya. Tahun ini udah muncul forum barista, kemudian muncul SK, kemudian muncul SKL dan kurikulumnya. Kita sejarah kopi kan luar biasa panjang zaman kolonial, tapi kok seperti baru akhir-akhir ini ada yang terstruktur komunitas ini. Sebelum itu jenengan pernah mendengar komunitas kopi apa, Mas Rendro? Sebenarnya komunitas kopi dari dulu udah ada. Kita sudah mempunyai ciri khas dari dulu, karakteristik orang kita kan. Memang kita kan bekas penjajahan kan. Betul. Beberapa penjajahan ada Portugis, sudah Belanda. Itu sebenarnya kita itu sudah ada kopi. Dan pertama kali dibawa itu memang dari Belanda. Situ terus kemudian dikembangkan di Indonesia, yaitu tadi orang yang menikmati kopi itu harus kaum yang menengah. Nggak boleh kelas gitu. Ya kayak sejarah kopi luwak aja. Iya. Kopi luwak itu kan sebenarnya kan luwak yang makan biji kopinya di kebun, kemudian dia langsung keluarin face-nya. Nah itu yang ngambil orang kita. Yang makan, yang minum. Iya, mungkin orang kita. Karena pada waktu itu kalau sengaja ngambil dihukum dia. Itu diambil terus dicuci, ya kan? Dia kan nggak nyolong toh, karena itu hasil dari face-nya itu luar. Diambil, dicuci, terus disangrai, digoreng, ternyata kok enak gitu kan. Pas begitu lihat ketemu sindernya, ini kopi apa? Kamu nyolong enggak? Terus ditunjukin, saya tuh dapat kopi dari hasil face-nya luwak. Setelah dicuci, digoreng, ternyata aroma, lah itulah secara kopi luwak. Jadi awalnya kopi labnya tuh orang kita sendiri. Iya. Bio labnya sendiri. Oke, Mas, ini berikutnya tentang PKW ini. PKW yang kebetulan kemarin barista. Gimana ini apa arahan dari panjenengan atau analisisnya? Setelah pelatihan kemudian ada yang bisa membuka usaha, tapi tidak semuanya juga bisa membuka usaha. Biar tidak berhenti di level seperti ini, apa ini ya, biar bisa mengikat mereka peserta-peserta ini. Jadi kami ada punya sistem ya di manajerial kami punya ide gagasan kemarin udah secara struktural dari kelembagaan kami juga mengelola PKBM dan RKP, kami membuat kurikulum yang berbasis industri. Artinya apa? Sekarang juga harus dikembangkan. Kemarin kan banyak yang mengakses bantuan PKW itu kan, karena notabene ya di barista lagi up, tetapi secara administrasi mereka tidak bisa membuktikan. Contohnya ada Iduka, kemudian UMKM, pelabuhan kita dan segala macam. Mereka kenapa memaksakan untuk barista baru banyak ketolak, karena mungkin karena itu tadi administrasinya tidak runtut gitu. Kemudian
bagi sebagian ada yang mendapat memang secara notabene memang secara administrasi dia lengkap gitu. Cuman banyak teman kita yang 3PM itu secara sarana prasarannya belum siap seperti itu, karena mungkin saya yakin karena di kopi itu kan alatnya mahal ya, mahal, kemudian butuh teknis juga seperti itulah. Untuk mengikat biasanya kami ada pendampingan. Setelah pasca itu dibanding pendampingan, kita pantau ya. Habis itu kan yang PKW kan dapat peralatan kan, ada rintisan usaha itu kita pantau selama 3 tahun. 3 tahun atau 3 bulan, 3 tahun ya. Iya. Termasuk pendanaan, karena yang menjadi kendala besar dari beberapa bulan saya bersama dengan mereka itu arahnya ke situ Mas Rindro. Jadi ada yang minta proposal usaha, karena mereka masih muda dan belum punya pengalaman kerja yang lain. Mungkin tepatnya sebenarnya mereka PKK ya, karena belum sertifikatnya, bukan LSK kemarin. Terus dicoba ya ada 1-2 yang serius begitu, tetap terbenturnya di itu awalnya gitu. Jadi memang untuk kayak orang yang orientasi pekerja itu memang harus diuji kompetensi kan ya. Ya, betul. Nah itu uji kompetensi itu ada 3 karakteristik ya yang harus kita pahami. Yang pertama itu sebelum ada LSK itu ada namanya BSP, BNSP, Badan Sertifikasi Profesi. Yang kedua itu ada LSK. Kalau BNSP itu versi Naker, kalau LSK itu versi Kemendikbud, kemudian ada DUDI. Dunia usaha. DUDI, dunia usaha. Jadi yang kita lihat dari sekeliling kita yang kira-kira sarana prasarana, kemudian literatur kurikulumnya juga bagus, bisa dimitrakan, kemudian kita uji lah. Cuma di sini harus ada orang-orang yang benar-benar kompeten dalam bidang kopi untuk menguji. Jadi sertifikatnya bisa pakai DUDI, dunia usaha. Nah, biasanya teman-teman barista kan punya juga potensi. Nah, di forum barista ini kita itu sangat terbuka sekali. Barangkali teman-teman yang pengen levelnya naik atau pengen mengujikan secara pribadinya untuk supaya diupdate mendapat sertifikat logo gambar Garuda Pancasila itu tadi bisa melalui forum barista Nusantara ini. Kita buka terlebar, termasuk nanti secara teknis kita nanti pelajari apa sih kompetensi yang perlu dikuasai dari seorang barista gitu. Saya di daerah sekitar Magelang ini kan potensi pinggir ketinggiannya juga 1000-an, banyak gunung, 3 gunung, terus di sekitar situ juga banyak pohon kopi, juga ada penikmat kopi, tapi tidak ada yang ini. Setahu saya itu mereka sendiri-sendiri feelingnya, hobinya, karena memang ini hobi ya, tidak semuanya mencintai Mas. Dan waktu kemarin ada kegiatan ini saya jadi ngeh ya, ini sebenarnya udah pintar-pintar tapi tidak terarah gitu. Mereka juga orang tua juga punya feeling kopi model lama gitu, sementara ini yang milenial ini kan awalnya sih tren ya, kemudian berikutnya menikmati gitu. Gimana ya Mas, ini kan agak segmentasinya sangat sangat khusus. Banyak juga mereka itu jual kopi tapi nggak minum kopi, termasuk di daerah kami itu. Gimana ya biar kopi ini menjadi renyah, tidak kelas menengah atas, bisa diakses oleh kalangan bawah, dan ilmunya juga bisa mereka peroleh dengan mudah dan betul-betul merakyat. Itu gimana ya? Ya, jadi memang konsep dari kopi memang setiap daerah berbeda ya, cara pandangnya berbeda. Kemudian yang perlu dipahami bahwa di Magelang itu ada namanya daerah Kali Anggrek. Nah itu produser kopi, betul. Mas Rinto ya. Ya, jadi memang di situ sudah mempunyai ciri khas tersendiri. Dan segmennya memang kalau di kopi itu ada menengah ke atas, menengah ke bawah. Sebenarnya gimana tata cara pandang? Mungkin kalau bahasa sekarang tahun 2001 ini ya, kopi sudah familiar gitu. Lah, kenapa kok kita harus memfokuskan kaitan dengan bagaimana sih cara membuat produk yang bagus, kemudian segmen pasarnya kemana, itu tergantung temanya sebuah kedai kopinya itu tadi. Kemudian kalau kita pahami sekarang banyak kopi lokal yang diberdayakan. Artinya dulu kan mungkin kayu Aceh, Kintamani, kemudian Flores Banjawa, Dekang, itu kan kita harus beli keluar pulau. Nah kalau sekarang
di daerah udah muncul kopi-kopi yang skupnya sudah dikelola. Oh, ya. Dan itu biasanya yang memulai itu dari komunitas-komunitas kopi tersebut. Cuman memang ada sebagian, ada daerah yang kopinya banyak, tapi di pertaniannya itu, di cara tata budidayanya itu masih kurang. Makanya tidak maksimal hasilnya. Nah, kemudian di Magelang juga ada beberapa komunitas seperti roasting, udah ada itu. Nah, kalau melihat cost minusnya kaitan dengan nilai penjualan mau kalangan menengah atau ke bawah, itu tergantung segmen gedenya. Itulah. Memang di kopi ada yang jualan kopi malah nggak senang kopi itu. Iya. Ya kan, itu memang ada beberapa, tetapi aku lihat dari beberapa segmen baik di daerah Jogja kemudian seluruh Indonesia itu sekarang sudah familiar dengan kopi. Dan mohon maaf ya, kalau sekarang segmen kopi saya yakin 20 tahun kemudian itu masih hits. Karena apa? Aku lihat dari data dari kami, data dari DPD itu data satu kabupaten dari kopi shop baik yang kelas sasar, kelas sotoa, kelas ya kami high, itu di data tuh hampir kabupaten itu ada 150 kedai kopi. Artinya apabila satu kedai 1 kilo satu hari udah berapa ya? Itu kan potensi, ya kan? Kemudian untuk apa ya, segmen jualnya tergantung kitanya mau yang kalangan mana. Jadi biar nanti yang menentukan adalah coffee shopnya sendiri gitu. Yang saya mau segmen mana sih. Jadi lebih apa ya, lebih terperinci. Artinya apa, bahan bakunya itu tidak jauh-jauh gitu. Ya sekarang sudah ada namanya Ekrab, cintalah produk lokal, ya kan. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan histori kopi, tergantung literasi kopi di situ. Terdapat ada segmen yang memang menarik, kemudian ada segmen yang memang harus tentang penggiatnya tentang kopi. Itu akan menjadikan salah satu titik kantong-kantong untuk mempromosikan. Nah, kalau kita mau jujur di sektor UMKM sekarang ini, yang unggul tuh kopi. Di pandemi kopi 2 tahun itu kopi, iya kan? Sekarang di mana-mana kayak bakso, mie ayam udah biasa. Ya, tapi kopi hampir sekecil apapun, pakai kerupuk, pakai apa tuh ada semua. Dan saya herannya kok laku semua. Gitu ya. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi itu salah satu bentuk bahwa kopi itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat bahwa kekayaan daerah, kekayaan negara itu setelah minyak adalah kopi. Itu salah satu lah. Indonesia termasuk penghasil kopi yang keempat. Mas Rendro itu suka ngopi nggak? Saya senang kopi. Suka ngopi. Iya, gitu. Nggak terlalu pusing kalau banyak. Kalau saya sih, jadi cara ngopi itu ada teksturnya ya. Nah ini Pak harus tahu. Nah ini jadi kalau ngopi itu kita harus tahu diri kita sendiri. Ya, artinya yang menentukan itu diri sendiri. Kadang orang-orang yang apa ya, anti kopi karena dia asam lambung, sebenarnya ada tata caranya. Ya, artinya kita membuat seduhannya itu ya itu ilmu baristanya harus muncul. Jadi kita sebagai barista harus banyak komunikasi, menanyakan pada customer kaitan dengan apa sih kopi itu, ya kan? Terus yang dihadapi itu orang siapa gitu. Nah, kalau yang kopi murni, testimoni beberapa orang yang mempunyai asam lambung dan segala macam, Apa-apa. setelah minum kopi murni itu tidak apa-apa. Dampaknya itu ternyata malah justru apa ya? Kok beda dengan kopi yang saset gitu kan. Ya kita kopi saset atau yang merek ya. Iya. Itu memang kalau diteliti kadar kopinya sekitar hanya 30-40%. 30-40%. Yang 70% ya, apa itu Mas? Ya, mix. Ya. Gitu, jadi itu yang membuat sakit ya, kira-kira ya. Karena mungkin kadar gulanya terlalu tinggi. Betul. Ya kan. Nah, kalau ini kan kafeinnya, lemak, protein itu ada situ di kopi. Tapi kalau kulitnya dicampur itu baik enggak sih? Itu termasuk campuran atau tetap bagian dari kopi? Jadi enggak, kalau kopi itu kan setelah di-pulping atau di-cooler ya, dilepasin kulit kopinya, itu kulitnya dipilih itu bisa untuk kaskara. Atau buat teh, dari teh. Nah nanti yang buat teh itu nanti dikeringkan, diopen, kemudian diolah. Habis itu kita minum teh biasa. Gitu ya. Itu salah satu inovasi produk dari keturunan dari kopi. Termasuk hasil saringannya itu kan menyisakan banyak ini ampas itu. Itu untuk apa tadi? Jadi ampas kopi yang kami kelola, kami sudah edukasi ke teman-teman itu ada yang membuat masker. Masker, kemudian lulur, kemudian
aromaterapi ya kan, terus kemudian ada bisa dibuat pupuk. Tetapi kalau untuk yang perawatan kulit itu harus lebih sensitif, selektif gitu. Lihat bijinya, kopinya atau rosbinnya. Itu Arabica robusta. Nah, Kalau Arabica cocok. Enggak gini. Artinya kita kalau memanfaatkan kopinya itu harus dibelah-belah dulu bahan bakunya. Sampahnya itu dibuang. Jadi sampah Arabica, sampah robusta. Terus dibedakan. Nah, itu takutnya nanti pas begitu dibuat diolah itu karakternya berbeda. Itu memang butuh penelitian. Tetapi kami yang sudah sampai diimplementasikan dalam penelitian itu rata-rata mereka berdulur, kemudian pilihan aromaterapi. Terus kalau memang segmennya tidak bisa atau bahan bakunya kurang dari memenuhi syarat, paling jadi pupuk ya, gitu. Pupuk ya. Oke, yang terakhir Mas Rindro, ini mimpi Mas Rindro sendiri di dunia perkopian itu sampai sejauh mana? Dari kegiatan pelatihan, dari forum Barista Nusantara sebagai asesor juga, ini ujungnya mau seperti apa? Mimpi panjenengan? Jadi mimpi saya itu ingin literasi kopi ya inovatif, unggul dan terjangkau. Artinya apa? Inovatif, kita harus inovatif, mengikuti perkembangan yang ada. Karena kayak alat kopi aja sekarang perkembangannya luar biasa, ya kan? Beberapa macam-macam alat itu. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat salah satu dari kopi Indonesia itu adalah kopi yang terbaik, gitu. Kemudian yang ketiganya, saya ingin dengan melalui forum Barista Nusantara ini kita bisa punya sebagai wadah atau jembatan sebagai salah satu untuk komunikasi. Karena di kami ada istilah tuh jangan ada dusta di antara kita, apapun yang terjadi itu selalu open. Dan rata-rata di situ penggiatnya adalah penggiat dari orang-orang kopi gitu. Jadi alhamdulillah kami sudah di forum Barista Nusantara ini kemarin yang melantik itu Pak Direktur ya Vokasi, Pak Dr. Laktanto itu yang mengesahkan kami dan mengumumkan kami. Jadi kita punya sumbangsi kaitan dengan program barista yang ada di Kemendikbud ini, mengikuti atau membuat salah satu item yang kami susun yaitu bersama, yaitu kurikulum, kemudian SKL, yang terakhir adalah pembentukan LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Barista. Nah, LSK ini karena di Indonesia ada beberapa ASPRO yang para spekisi adalah SPIK ya, yang memang secara nasional orang sudah mengenal semua. Karena di forum Barista Nusantara itu anggotanya yaitu tadi kalau di satuan pendidikan itu yang pertama ada PKBM, SKP dan PKP serta perusahaan-perusahaan atau CV yang bergerak di bidang kopi, kompetensi kopi itu salah satu. Nah, forum Barista Nusantara ini adalah salah satu yang membentuk LSK, termasuk LSP-nya juga ada. Jadi yang mau jadi sudah ada itu ya? Sudah ada. Mungkin yang pertama. Iya, gitu. Mungkin silakan teman-teman yang mau mendapatkan legalitas. Kalau yang ingin bekerja kan kerja naik karena itu adalah pengakuan. Kemarin saya kirim satu gitu kan. Ya, itu salah satunya itu supaya nanti secara kompetensinya juga terukur gitu. Gitu seperti itu. Nah, termasuk LSK. LSK juga sama sekarang bisa nanti teman-teman yang ingin menguji kompetensikan dari hasil warga belajarnya atau pembelajarnya atau kursusnya bisa melalui LSK maupun LSP. Gitu. Yang paling akhir Mas Indo, ini kan ada juga para peserta PKW barista ini. Ada yang sudah selesai dan ada yang masih bingung mencari format dan lain-lain. Berikan nasihat ke anak didik kami, warga belajar kami yang mengikuti pelatihan barista biar semangat mereka. Oke, jadi untuk teman-teman warga belajar yang berkaitan dengan pelatihan pegawai, mohon maaf ya, ini sangat terbatas sekali karena di Indonesia kan yang belum terfasilitasi banyak banget ya. Jadi teman-teman yang kemana sudah melaksanakan kegiatan pegawai, baik di satuan pendidikan di Bapak Ustadz ya, nanti bisa mengembangkan usahanya dan selalu berinovasi. Jangan patah arang, harus optimis, jangan pesimis ya. Saya yakin kalau Anda ingin berjuang di bidang kopi ya, banyak rezeki di situ. Karena saya sendiri terus terang aja,
saya tuh dari guru mengundurkan diri sertifikasi, Oh, gitu ya kan? Jen, jen, jen. Ya kan? Iya. Dan saya banyak meninggalkan profesi-profesi yang lain. Saya konsen di kopi. Sampai orang bilang saya tuh apa profesi jualan kopi keliling. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu apa ya? Misi saya memperkenalkan kopi yang ada di Indonesia, itu salah satunya. Kemudian ciptakan inovasi, ya. Pangsa pasarnya adalah melalui komunitas. Silakan teman-teman yang di daerah Magelang dan sekitarnya ingin bergabung di forum barista, nanti bisa ngobrol Pak Ustadz ya. Iya. Ya nanti bisa dibentuk DPW-nya. DPW-nya udah ada di Solo. Di Solo ya, yang DPD-nya ya, daerahnya nanti dibentuk. Nah, nanti kita ada gerakan-gerakan yang kaitan dengan untuk stimulan anggota-anggota kami. Baik dari marketing, karena di barista itu macam-macam. Ada coffee owner, ada barista, ada pengolah produk. Itu seperti itu. Saya yakin ya, sekarang kembangkan ya ilmu kalian, tunjukkan prestasi kalian dalam pengolahan biji kopi, tentunya di bidang barista. Saya yakin sekarang tuh kalau dilihat di akun saya di Facebook itu ya, ada namanya Asosiasi Barista Indonesia. Itulah punya saya. Tuh hampir tiap minggu itu mengeser loker-loker. Bahkan di Jogja, di Magelang tuh ada. Artinya apa? Kebutuhan barista itu banyak ya. Profesi itu sekarang tuh menjamin. Saya yakin menjamin. Karena apa? Orang banyak usaha, banyak duit buat kopi shop, tapi tenaga cari barista susah. Betul. Itu ya. Oh, saya belum selesai sudah ada minta. Nah, makanya Cari yang baik Mas. Nah, ini kan salah satu peluang teman-teman semua berkaitan dengan ilmu barista ini, perkopian ini, ayo tingkatkan gitu. Ya bukan kita gimana ya, kalau kita profesional saya yakin kita juga akan diperlakukan profesional. Seperti itu. Terima kasih Mas Ridro Wijaya, Asesor Barista Nusantara dan juga Ketua Forum Barista Nusantara. Terima kasih waktunya. Demikian CL Channel, bincang-bincang kita dengan Mas Ridro Wijaya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi.